Sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di seberang pertokoan di mana terdapat area untuk jalan santai warga. Langit semakin gelap. Selain karena malam, juga mendung yang menyelimuti langit Jakarta. Kedua orang dalam mobil itu melihat seorang wanita muda berjalan pelan di area kompleks itu. Itu Seva, Ma. Tunjuk Arik pada Seva yang sedang berjalan itu. Viana seketika meluruhkan bahunya. Merasa lega. Syukurlah, aku pikir Seva betulan hilang, Mas, ucap Viana sambil akan membuka pintu. Mau kemana? Tanya Arik yang meski sedang repot dengan tugas kantornya, namun dengan sigap mengantar sang istri mencari menantu mereka yang katanya hilang dan belum kembali ke apartemennya. Mau nemuin Seva, Mas? Jawab Viana. Arik menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Viana. Di sebelah ruko itu, apartemen mereka. Seva pasti akan pulang. Lihat, arah jalannya menuju ke sana. Benar apa yang dikatakan Arik kalau Seva berbelok ke arah kanan. Di mana terdapat apartemennya, bahkan gedungnya saja sudah terlihat. Mereka pasti berantem, Mas. Mereka pasti bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, yuk. Kita hanya perlu memantau. Gak bisa ikut campur terlalu jauh sama rumah tangga mereka. Viana menghela nafasnya. Mereka terlalu muda berumah tangga. Arik yang berada di balik kemudi, lalu memeluk bahu istrinya. Ya, tahun-tahun awal dalam pernikahan itu cobaannya dahsyat. Jangankan untuk yang nikah terpaksa. Yang saling mencintai pun belum tentu bisa melewatinya dengan mudah. Ya, seperti kita ya, Mas. Mas bahkan masih ingat saat kamu bilang 3 bulan. Hanya mampu ngasih Mas kesempatan dalam 3 bulan aja. Viana ingat itu. Hal yang ia katakan di sebuah villa di Italia milik Atalarik. Bahkan Mas harus menculikmu dulu. Netra abu itu berkaca lalu mencium pipi suaminya. Aku selalu bangga sama keberanian kamu, Mas, ucap Viana. Arik menggenggam tangan istrinya. Atshan tidak mendapat tentangan dari orang tua Seva. Orang tua Seva bukan bangsawan keras kepala. Gak ada, adik kurang ajar yang menginginkan istrinya. Viana tertawa mendengar kata-kata suaminya. Dan Atshan gak di ultimatum sama siapapun untuk meninggalkan Seva. Jadi, perjuangan dia gak akan berat lah. Cuma masalahnya, ninggalin perempuan itu aja. Ya, semoga Atshan bisa percaya foto-foto dan fakta yang kemarin Mas kasih ya. Harus. Wajib. Demi keutuhan rumah tangganya. Lagi, Viana merangsek dalam pelukan suaminya. Arik mengecup puncak kepala istrinya. Pulang yuk, Ma. Mau hujan, Papa harus bobo nih. Viana memicing. Sang mantan Casanova yang sudah tak muda lagi ini tak kehilangan pesonanya. Semakin tua semakin mesum dan anehnya, Viana makin suka. Ayo dong, Ma. Jangan sedih terus. Papa juga butuh tati tayang. Tapi Sevanya juga lagi jalan ke apartemen. Tapi Atshannya belum dikasih tahu, Mas. Kasihan dia nyarin. Biarin aja. Biar dia nyariin. Mas. Sampai nangis-nangis dulu, baru kita kasih tahu. Tapi kasihan, Mas. Percaya sama Mas. Biar sekali-kali dia jadi Ayu Ning Ning. Siapa? Ayu Ning Ning. Kemana? Ku harus mencari kemana? Viana tertawa mendengarnya. Iya. Kita pulang. Tapi nanti chat dulu Rahul Hana ya, suruh jemput Seva di depan apartemen. Iya, Mama yang nyetir coba, Ma. Papa capek. Ya udah, Mas turun dulu, muter. Enggak. Terus gimana aku nyetirnya kalau Mas gak turun? Mas pangku. Ucap Arik menepuk pahanya dan langsung mendapat cubitan pedas dari istri cantiknya di pangkal pahanya. Ah, sakit, you. Sakit-sakit, keluhnya meski geram dengan tingkah suaminya. Tak ayal, Viana tetap mengikuti keinginan Arik untuk duduk di atas pangkuannya dan menyetir sampai rumah. Saat menemani Kamalia untuk membantu memasak di rumah Bu Lurah di desanya,
Seva pernah menonton drama serial TV Suara Kalbu Istri dengan judul, Aku Dinikahi Pria Yang Menodaiku yang susah move on dari kekasihnya hingga aku diabaikan. Judul yang panjang namun Seva yang cerdas, berhasil mengingatnya. Karena ia cukup lama diajak mengobrol dengan Bu Lurah sebelum mulai masak. Jadilah Seva hafal judul dan sebagian besar inti ceritanya. Yang uniknya ternyata sama dengan apa yang dirasakannya sekarang. Merasa diabaikan Atshan karena terlihat sangat berat pada Alea dan nampak menolak semua keburukannya. Itukah cinta pertama? Apa separah itu efeknya? Hingga yang dilihat hanya bagusnya saja. Alea memang cantik. Sangat cantik malah. Seva sendiri pun menggakuinya. Tubuh Alea tinggi, bak model profesional. Kulitnya putih, netranya indah dan tajam. Ia cantik walau tanpa make up. Seva tersenyum miris. Tentulah Alea sesempurna itu. Jika Alea biasa-biasa saja, mana mungkin seorang Atshan jatuh cinta padanya. Hanya jatuh cinta pada fisiknya tentu. Karena jika dilihat dari caranya bicara atau bersikap, Alea termasuk kategori bad attitude. Jika dilihat dari segi duluan mana kenal dengan Atshan, sebenarnya Seva kasihan pada Alea. Alea sudah pasti menang dalam paling lama berhubungan. Maka dari itu wajar saja jika ia sangat bersikeras mendekati Atshan lagi untuk meminta pertanggungjawaban pria itu menikahinya setelah Nina Ninu selama 3 tahun lebih. Ya, tapi ternyata garis takdir cinta berkata lain. Seva hadir di tengah mereka. Jika boleh memilih, siapa juga yang mau ditarik paksa menjadi orang ketiga di hubungan Raja Jalal dan Ruqayyah? Meski istri sahnya, Ratu Joda tak mendapat tempat di hati Raja Jalal. Bedanya, hubungan Raja Jalal dan Ratu Joda membaik dan saling mencintai setelah mereka menyatu lahir batin dalam artian sebenarnya. Sedangkan Seva sudah disentuh Atshan dari mulai dipaksa sampai lembut pasrah, belum juga mendapat tempat di hatinya. Apa yang beda darinya dan Alea? Seva meluruhkan bahunya. Apa perlu nanya Gazi ya? Cara gituan. Gazi kan baru nikah besok. Tapi, kayaknya udah paham. Nanya mama malu. Apa nanya Kak Ofelia aja? Apa Tante Wulan? Enggak deh. Kalau Tante Wulan, aku takut duluan cuma dilihatin juga. Seva menggelengkan kepala. Geli sendiri mengenai pemikirannya barusan. Kenapa tiba-tiba dia berpikiran ke arah sana? Apa karena efek tidak berhubungan dengan Atshan selama 2 minggu? Ditambah rasa cemburunya pada Alea yang masih menjadi ratu di hati sang raja. Fata Morgana, kau anggap nyata. Cintaku kau anggap tak ada. Tak kau gunakan akal sehatmu. Kau bunuh percayaku. Ku beri hati kau minta jantung, ku sajikan madu kau balas tuba. Tanda hubung. Sebuah syair lagu mengalun lembut dari musik dangdut yang diputar sebuah angkringan yang terletak di pinggiran jalan, tak jauh dari apartemennya. Seva tergugah melangkahkan kakinya ke sana. Bagaikan air di daun talas, pengorbananku, tiada berbekas. Sang penjual, ibu-ibu parubaya yang mengikuti syair lagu sambil menyeduh kopi, menghentikan nyanyiannya saat melihat Seva masuk. Monggo mbak. Iya, Bu. Makan di sini mbak. Seva berpikir sebentar sebelum memilih. Di sini aja, Bu. Mau pakai apa? Tanya si ibu lagi. Seva melihat makanannya. Ada rasa tak tega di mana dia makan, sementara entah suaminya makan atau belum. Dibawa pulang aja deh, Bu. Oh, iya, sebentar. Duduk dulu mbaknya, ujar si ibu yang nampak sabar dan senang sekali mendapatkan pelanggan. Padahal Seva bukan yang pertama datang. Banyak pembeli lain juga di sini. Meski di kota besar, ternyata banyak yang satu selera dengan Seva. Mereka penikmat hidangan sederhana macam seperti nasi kucing, ayam bacem, sate usus, sate jeroan, sate telur puyuh, sate kerang, wedang jahe, dan lainnya. Makanannya sangat banyak dan menggugah selera.
Seva duduk sambil memperhatikan sepasang suami istri yang sudah sepuh itu saling membantu melayani pelanggan. Pelanggannya banyak, keduanya kadang mengajak pelanggan untuk bercanda sambil menunggu makanannya. Kadang suami istri itu, ketika melayani saling bertabrakan ketika si istri mengambil piring dan suaminya mengambil gelas. Namun justru keduanya malah tertawa dan candaan lucu mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Hal receh tapi menggambarkan betapa bahagia keduanya. "Sego kucingnya mau berapa mbak?" tanya si ibu sambil membawa kantung plastik putih. Seva akan bilang 2. Tapi ini kan nasi kucing. Sangat sedikit. Apa Atshan akan kenyang? Lagi-lagi Seva melamun. Memikirkan sang raja. Loh. Melamun, tegur ibu itu. Seva tersenyum lalu menjawab asal. Lagi galau, Bu. Yo, jenenge urip meski ake cobaan. Yen ake saweran, kui jenenge dangdutan. Namanya hidup pasti banyak cobaan. Kalau banyak saweran, namanya dangdutan. Iya apa iya? Iya. Jawab suaminya dan juga beberapa pelanggan yang lain. Seva tertawa mendengar ucapan ibu tersebut. 7 bungkus ya, Bu. Iya. Lauknya apa? Tanyanya lagi. Seva melihat ke arah jejeran nampan di depannya. Dia nampak bingung memilih makanan yang kiranya bisa ditolerir oleh Atshan. Lambungnya semakin membaik asli tidak makan pedas saja dan kopi yang berlebihan. Selebihnya aman. Melihat Seva yang bingung memilih, si ibu pun bicara lagi. Ambil saja, taruh nampan ya, ujar si ibu lagi menyodorkan nampan plastik berwarna biru yang kemudian diambil Seva lalu mulai memilih menu apa untuk Atshan. Tak tinggal layani yang lain dulu. Seva tersenyum sambil mengangguk. Mengambil macam lauk pauk yang akan dibelinya. Namun, tetap saja perhatiannya teralihkan oleh pasangan suami istri itu. Berapa lama mereka menikah? Apakah sejak masih muda? Kalau dari muda, apa mereka tidak bosan berumah tangga sampai usia kakek nenek seperti itu bahkan masih sangat sehat membuka usaha berdua? Bahkan tergelitik satu pertanyaan di benak wanita cantik ini, apakah keduanya menikah saling mencintai? Seva terkekeh karenanya menertawakan kebodohan pertanyaannya tersebut. Namun, satu yang menggelitik perutnya, bisakah ia dan Atshan seperti ibu dan bapak ini? Duar. Seva terperanjat. Tiba-tiba terdengar petir. Ia meraih ponsel di tasnya. Teringat sang suami yang pasti takut jika ada petir. Yah. Lobet, keluh Seva melihat ponselnya. Dia lalu memanggil ibu penjual makanan angkringan tersebut. Bu. Maaf, bisa tolong dibungkus duluan. Mau hujan, pinta Seva. Sang ibu penjual yang ramah itu pun menoleh padanya. Oh. Iya, Mbak. Tak lama, setelah itu turun gerimis. Seva segera berlari menuju apartemen yang tak jauh dari angkringan tersebut dengan menaruh tasnya di atas kepala. Hujan mulai turun lebat. Namun untungnya, Seva sudah sampai di apartemen. Ada Rahul Hana di sana yang baru akan keluar dengan menentang 2 payung di tangannya. Mbak Seva. Mang Rahul. Baru saya mau jemput Mbak. Loh. Mang Rahul mau jemput. Tahu aku di sini. Iya, Mbak. Abang nyariin Mbak Seva. Nyariin aku. Iya. Sampai sekarang belum pulang. Entah kenapa, ada perasaan menghangat di hatinya saat mendengar jika Atshan mencarinya. Suara petir kembali mengagetkan Seva. Ia menoleh ke arah pintu masuk apartemen di mana hujan semakin deras dan suaminya belum pulang. Tolong chat Bang Atshan ya, Mang. Bilangin saya udah pulang. HP saya mati. Baik, Mbak. Makasih, Mang. Seva lalu beranjak menuju ke dalam apartemennya. Berbekal sandi yang diberikan mertuanya, Seva bisa masuk ke sana. Dengan menenteng plastik berisi makan malam, ia naik lift ke lantai atas lalu tak lama sampai di sana dan masuk dengan mudah. Setelah berganti pakaian dengan setelan baju tidur yang lebih nyaman, Seva mulai merapikan makanan yang tadi dibelinya.
Suara gemuruh masih terdengar di luar sana. Seva sangat khawatir pada suaminya. Atshan takut petir dan kini, ia merasa bersalah karena Atshan ada di luar sana mencarinya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pin apartemen yang ditekan. Seva menoleh dan tak lama, Atshan masuk setengah berlari dengan wajah pucat, panik luar biasa. Ia basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki. "Abang." Atshan langsung mendekap Seva dan memeluknya erat. "Bang. Demi Tuhan, aku hampir gila nyari kamu kemana-mana, Seva," ujar Atshan mencium pelipis istrinya dengan suara bergetar menahan tangis, sedangkan Seva menangis dan memeluk punggung suaminya. "Aku hampir gila. Aku hampir nabrak banyak orang di jalan tadi. Aku frustasi kamu gak ada. Aku hampir ke Surabaya. Nyari kamu," ujarnya lagi dengan menggebu. Seva terkesiap. Terdengar suara Atshan lirih lagi semakin erat memeluk Seva. "Jangan pergi. Jangan pergi tolong. Tetaplah di sini," ujar pria yang nampak kacau ini tak peduli jika sekujur tubuhnya yang basah, menyisakan titik-titik air di lantai. Bahkan sebagian baju Seva sudah ikut basah karenanya. Seva terdiam sebentar sebelum menarik nafas mengumpulkan suara untuk bertanya, melanjutkan ucapannya. "Kenapa, abang mau aku tetap di sini?" Gantian pria tampan bernetra abu itu yang terdiam. Seva perlahan melepaskan pelukannya. Namun keduanya masih saling menempel. Seva mengulurkan tangannya menyentuh wajah Atshan. Atshan memejamkan mata meresapi sentuhan itu. Di mana ia begitu merindukan ketenangan yang teralir dari telapak tangan yang hangat itu. "Kenapa?" "Karena aku baru tahu kalau aku terlalu menyakiti kamu." Seva tertegun mendengar penuturan Atshan. "Aku menutup mata. Aku sibuk menjaga perasaan Alea tanpa sadar aku menyakiti perasaan kamu." "Bang." Ada ketidakpercayaan kala Seva mendengar penuturan Atshan itu. "Bantu aku, Seva. Bantu aku lupakan dia," ucap Atshan menangkup wajah cantik istrinya. "Bantu aku." Seva menatap dalam wajah itu. Air matanya turun. Ia mengangguk. "Iya?" tanya Atshan memastikan dan Seva kembali menganggukkan kepala dan Atshan kembali merengkuhnya. "Maaf aku enggak bisa menepati janji pernikahan kita. Maaf. Bukan enggak bisa. Tapi belum. Aku tahu abang bisa. Ya Tuhan." Atshan menangis. Wanita yang ia sakiti ini begitu mudahnya mengucapkan hal demikian. Setelah 1 bulan lebih pernikahan mereka, Seva harus menahan sakit hati karena Atshan masih terjebak dengan perasaan cinta pertamanya yang tak lain bukan wanita baik-baik. Atshan melihat dengan mata kepala sendiri, betapa Alea dengan mudah berpindah pelukan. Ditambah penggakuan dari Tama, membuatnya merasa seperti pecundang yang dibuai cinta. Tanpa sadar ia telah dimanfaatkan. Betapa bodohnya ia. Betapa ia tak menyadari saat Alea berkali-kali mengancam tentang kematian orang tuanya. Semudah itu lisannya berkata jelek tentang ayahnya. Di saat ia hancur karena keburukan Alea, saat ia butuh Seva dalam hidupnya, namun Seva tak ada. "Tolong, obati lukaku." Seva mengangguk dalam dekapan Atshan. "Abang harus buka lembaran baru lagi. Abang pantas bahagia. Sama aku." Atshan tersentuh dengan kata-kata itu. Istrinya yang memiliki hati seluas samudera, telah menerimanya dengan mudah. Kini sudah menjadi tugasnya untuk membalas kepercayaan Seva. Lama, keduanya berpelukan. Sampai Seva merasa ada hal penting yang harus mereka kerjakan. "Abang harus ganti baju. Nanti masuk angin," ucap Seva lalu perlahan melepaskan pelukan mereka. Seva menyeka air matanya dan tersenyum. Seolah dengan mudahnya melupakan kondisi emosional barusan. Ia memang tak mau berlarut lagi dalam kesedihan. "Cuaca lagi gak bagus. Mandi dulu ya, aku siapin air hangat nanti," ujar Seva sambil menarik tangan Atshan ke kamar mandi. Bak dibuai bulu perindu, Raja Jalal mengikuti ajakan Ratu Joda. Seva mengatur panas air di bak mandi.
Terbiasa dengan kemewahan keluarga Lubis dan menjadi bagian dari mereka, Sheva tak canggung menggunakan benda-benda seperti yang biasa ia lihat hanya di TV. Seperti jacuzzi ini. Dengan terampil, jari jemari itu membuka kancing-kancing kemeja Atshan. Sudut bibir Atshan tertarik ke samping membiarkan Sheva melakukan yang ia inginkan. Ia rentangkan tangan agar kemeja itu mudah dilepaskan Sheva. Setelah kemeja, Sheva membuka gesper suaminya berikut dengan celana jeansnya dan kemudian boxer briefnya. Tanpa ragu, tanpa canggung. Atshan hanya mengangkat kakinya sedikit agar pakaiannya lolos. Sheva kemudian membawa baju-baju basah itu ke keranjang laundry dan setelah itu mengambil handuk. Ia sampirkan handuknya di tempatnya. Mengatur suhu air lalu memberi aroma terapi di airnya. Dengan isyarat matanya, Sheva meminta Atshan masuk ke dalam jacuzzi. Sheva duduk di tepian jacuzzi bagian tengah dengan kaki masuk ke dalam air. Atshan duduk membelakangi istrinya dengan punggung berada di antara kedua paha Sheva. Sheva lalu membalurkan sabun cair di pundak dan dada suaminya. Memberikan pijatan stimulus yang kiranya Sheva rasa bisa membuat suaminya rileks. Terbukti, Atshan memejamkan mata menikmati pijatan istrinya. Usapan itu berlanjut dari leher ke pundak lalu dadanya. Sheva menyabuni Atshan dari belakang. Tangan Atshan terulur meraih leher bagian belakang Sheva hingga istrinya menunduk dan Atshan mendongak sedikit untuk menciumnya. Ciuman lembut penuh cinta. Dengan kesadaran penuh di mana keduanya telah terpana asmara. Melupakan masa lalu dan menatap masa depan yang sejatinya memang hanya boleh ada mereka berdua. Sheva benar-benar menjalankan tugasnya sebagai istri. Setelah sesi mandi, catat, hanya mandi tadi, kini Atshan yang sudah berganti pakaian dengan pakaian santai, diajak makan oleh Sheva yang juga sudah berganti baju. Nasi apa? Nasi kucing. Buat kucing. Sheva melirik tajam pada suaminya. Atshan menyengir lebar. Ia tak bertanya lagi. Hanya melihat Sheva mengambil sesuatu yang ia hangatkan di microwave. Rupanya sate-satean. Entah apa. Atshan hanya tahu ada telur puyuh di situ. Sheva lalu memindahkan 6 bungkus nasi dalam satu piring. Dikit-dikit banget nasinya, ujar Atshan. Iya, makanya dinamakan nasi kucing. Karena porsinya dikit. Atshan mengangguk lagi. Ia menarik kursi untuk Sheva lalu setelah Sheva duduk, ia duduk di sampingnya. Keduanya lalu mulai makan. Gimana? Enak? Tanya Sheva yang makan dengan tangannya. Demi apapun, Atshan ingin jawab tidak. Sate-satean ini dan sayur krecek juga sambal tak cocok di lidah dan perutnya. Sungguh kalau tidak terbeli dengan senyuman maut Sheva yang aduhai, Atshan tak mau memakannya. Nih, abang harus coba, ucap Sheva sambil menyodorkan sepotong kikil pada Atshan bermaksud menyuapinya. Ini apa? Kikil. Kulit sapi. Atshan membuka mulutnya menerima kikil tersebut lalu mengunyah makanan kenyal tersebut. Enak kan? Aku suka banget itu, bang. Biar kata orang itu kulit sapi reject untuk bahan jaket kulit, aku gak percaya ah. Aku suka. Atshan melotot horor. Apa barusan kata istrinya tadi? Jaket. Bahan kulit jaket. Ya ampun, Atshan ingin muntah. Tapi bagaimana? Ia takut Sheva kecewa. Sedangkan ia tak bisa menelannya. Bukankah kalau jatuh cinta, tanah liat saja rasa coklat? Tapi ini. Susah sekali ia telan. Bayangan menelan jaket kulit utuh-utuh hinggap di kepalanya. Hingga Atshan tak tahan lagi. Ia mual dan berlari ke kamar mandi. Mengeluarkan isi perutnya. Bang. Abang. Sheva membantu Atshan dengan cara memijat tengkuknya. Duh. Maaf ya, bang. Lidah sama perut abang kan sultan ya, gak bisa makan makanan kampung. Atshan menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat. Bukan itu yang membuatnya mual. Tolong beritahu kepada Sheva, jangan mengatakan apapun yang bisa merusak selera makan. Tolong siapapun itu. Beritahu istrinya yang soleha ini.
Sepanjang malam, Sheva merawat Atshan yang demam. Dengan mengganti kompresnya dan memeriksa suhu tubuhnya. Atshan membuka mata perlahan. Tidurlah. Aku belum ngantuk. Atshan menghela nafasnya. Kamu juga butuh istirahat. Udah cukup rawat akunya, aku baik-baik aja. Besok kita ke pestanya Gazi. Harus fit, bujuk Atshan yang merentangkan tangan kirinya. Meminta agar Sheva tidur di sana. Sheva pun menurut. Ia ambil selimut dan menutupi tubuh keduanya lalu tidur dalam dekapan suaminya. Malam yang hangat yang Sheva rasakan di mana Atshan mulai bisa menerimanya. Meski belum sepenuhnya lupa, namun Sheva yakin semua berproses. Sheva yakin itu. Sedangkan Atshan tetap tak terlelap. Ia berkali-kali menyalahkan diri karena menyia-nyiakan Sheva di awal pernikahan mereka dan ia bertekad akan menunaikan janjinya satu persatu pada Sheva. Sweet Suiyu. Atshan yang baru keluar dari kamar mandi hanya memakai handuknya saja, bersiul melihat penampilan istrinya yang cantik saat mereka akan pergi ke pestanya Gazi. Dress ketat semata kaki berwarna putih lengan panjang itu sangat cocok dikenakan istrinya ditambah heels yang menunjang kaki jenjangnya membuat Sheva bak bidadari yang turun dari kahyangan. Terlalu lebay ya? Ya, biarlah. Namanya juga orang sedang jatuh cinta. Kok belum pakai baju? Pakai, Bang. Kata Mama harus ada di sana jam 8. Santai ah, masih jam 7. Sheva yang sedang memakai maskara itu melihat suaminya dari pantulan cermin. Yang malah diam sambil senyum-senyum melihatnya. Cek, bukannya cepetan pakai baju, di jalan lama. Takut macet. Aku cepat kalau pakai baju. Aku masih mau lihat kamu. Gerakan tangan Sheva terhenti. Ia tersenyum merona. Begitu juga Atshan di belakang sana. Sadar kalau mereka dikejar waktu, Sheva menegur Atshan lagi. Bang, pakai baju. Bantulah. Biar cepat, ujarnya. Sheva pun menaruh maskara di tempatnya. Bercermin lagi, takut ada make up-nya yang tak sesuai. Ia lalu berbalik menuju suaminya. Atshan terkesima dengan penampilan luar biasa Sheva malam ini. Belajar make up di mana? Ada tutorialnya di YouTube. Tinggal lihat, ucap Sheva mengambil kemeja Atshan lalu mencoba membuka kancingnya. Ia pakaikan kemeja itu hingga selesai namun belum terkancing. Atshan hanya melihat dengan senyuman, saat istrinya mengambil celana panjang dan meluruhkan handuk yang dipakainya. Hingga polos di depan istrinya. Sheva agak terperanjat. Atshan merona malu. Terlihat jelas wajahnya memerah. Maaf, kalau lihat kamu, dia suka begitu. Ah, nanti juga tidur lagi, jawab Atshan malu karena ketahuan sedang haid di depan istrinya. Sheva memperhatikan wajah Atshan. Atshan menautkan alisnya tak mengerti saat Sheva merunduk dan kini berlutut di depan miliknya. Atshan membola. Jangan bilang kalau. Atshan mengerang saat Sheva melakukan hal yang tak pernah ia sangka sebelumnya.